Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat datang kembali di minggu ke-7 mata kuliah teori probabilitas. Hari ini kita akan belajar tentang ekspektasi dan variansi dari fungsi variabel random. Tapi sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan membahas tentang membahas soal-soal tugas minggu lalu tentang uh, fungsi distribusi probabilitas gabungan. Nah, langsung aja ini. Soal pertama, jika X merupakan variansi frekuensi pengecekan mesin jahit per hari dengan ditemukan problem pada mesin dan Y adalah jumlah teknisi yang sedang bertugas per hari, di bawah ini merupakan distribusi probabilitasnya. Nah, yang pertama yang A, kita disuruh cari GX-nya. Distribusi marginal dari X adalah GX. Maka mudah sekali, tinggal kita buat tabelnya. Ini ada X, ini ada GX. Di mana X-nya ada 1, 2, 3, GX-nya tinggal ditambahkan aja. Jadi di sini 0,1, di sini 0,35, di sini 0,55. Tuh. HY, terus yang B adalah kita mencari HY. Sama kita buat tabelnya dulu. Y, HY. Y-nya ada 1, 3, dan 5. Kita totalkan ke samping. Kalau HY. Berarti di sini 0,2, di sini 0,5, di sini 0,3. Itu aja distribusi marginalnya. Yang C, berapa probabilitas ada 3 teknisi yang hadir, berarti Y sama dengan 3, jika terdapat 2 kali pengecekan, X sama dengan 2. Nah, di sini berarti F 2,3 dibagi G2. F 2,3 berapa? 2, 3. Berarti ini. 0,1 dibagi G2. Ini. 0,35. Sama dengan 10/35. Coret-coret 2/7. Selesai. Itu mudah kan? Untuk distribusi diskret. Berikutnya, soal berikutnya. Sebuah restoran fast food beroperasi, ada dine-in, ada walk-in facility, take away. Pada suatu hari random, ditentukan X dan Y. X itu merupakan proporsi waktu drive-thru dan Y adalah take away yang di dalam yang di kasir. Waktu yang diperlukan. Nah, ini join density function-nya. Kita disuruh cari GX dan HY-nya. Kalau sudah dibilang find the marginal, berarti GX dan HY. Ya, kita cari. GX itu berarti kalau dia fungsi continue, otomatis dia akan diintegralkan terhadap Y. Batas-batasnya Y dimasukkan 0 sampai 1. 2/3-nya dikeluarkan boleh, jadi tinggal X plus 2Y, DY. Tinggal 2/3, XY plus Y kuadrat, 0 sampai 1. Sama dengan 2/3 X plus 1. Gini aja juga boleh. Nah, kalau HY-nya berarti
diintegralkan terhadap X. Batas-batas X-nya dimasukkan 0 sampai 1. 2/3-nya boleh keluar. X plus 2Y dx. Berarti 2/3 setengah X kuadrat plus Y plus X, setengah X kuadrat plus 2XY 0 sampai 1. Dimasukkan, jadi setengah plus 2Y. Ini dicoret, boleh. Berarti coret, kalau ini nggak dicoret ya. 1/3 ditambah 4/3Y. Ini adalah HY-nya, kalau ini adalah X-nya. Ini mau diterusin misal dari 2/3, X plus 2/3 juga boleh sih. Gitu, sama aja lah. Nomor berikutnya. Ada fungsi variabel ini. Tentukan ini. Berarti tinggal dimasukkan aja. 0, X setengah itu ada di dalam batas-batas X. 1/4 sampai setengah ada Y juga di dalam batas-batas Y. Maka ini tinggal diintegralkan aja. Pertama mungkin ke X dulu, batasnya dari 0 sampai setengah, kayaknya kan. Yang kedua dari 1/4 sampai setengah. 4XY dx dy. Kalau dibalik terhadap Y dulu juga boleh sebenarnya. Harusnya nggak merubah hasil. 2X kuadrat Y 0 sampai setengah Y sama dengan 1/4 balik apa? Yuk. Ini tinggal dimasukkan. Berarti 2 kali 1/4 Y dy. Ini dicoret. Nah, berarti kan tinggal integral 1/4 sampai setengah Y dy. Ini diintegralkan aja langsung. Berarti 1/4 Y kuadrat 1/4 sampai setengah. Berarti 1/4 kali 1/4 dikurangi 1/4 kali 1/16. 1/16 dikurangi 1/64. Berarti 4 min 1/64. 3/64. Gitu. Gampang kan? Terakhir. Buktikan bahwa X dan Y tidak independen. Nah, buktinya itu apa? Salah satu bukti kalau dia adalah fungsi gabungan, jadi tidak independen, adalah jika diintegralkan terhadap batas-batasnya ini, hasilnya fx, y harus sama dengan 1. Kita buktikan ya. Nah, karena batasnya itu yang 1, 0 sampai 1, yang y 0 sampai 1 min x, ada baiknya kita mengintegralkannya terhadap y dulu. Berarti 0, 1 min x, 0 sampai 1. 6x dy dx. Nah, 0 sampai 1, 6xy itu min x. Kita masukkan integral, ini ada dx ya. 6x 1 min x dx. Integral 0 sampai 1, 6x min 6x kuadrat dx, tinggal diintegralkan. 3x kuadrat min 2x pangkat 3, 0 sampai 1. Dimasukkan aja 3 min 2 sama dengan 1. Gitu. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari keempat ini. 4 jawaban soal.
Oke, kita lanjut ke materinya. Kita belajar tentang ekspektasi dan variasi. Sebenarnya ekspektasi itu apa sih? Kalau variasi kan kita udah sering dengar ya. Kalau variasi itu kan eh, salah satu variabel deskriptif, salah satu statistika deskriptif yang merupakan ukuran penyebaran data, di mana lambangnya yang kita kenal adalah ini, S kuadrat. Nah, kalau pada sampel, kita mengenal ada rata-rata dan ada variansi, di mana rata-rata lambangnya S bar kan, variansi S kuadrat. Nah, pada populasi, ya sampel itu kan segini ya, cuplikan dari populasi aja. Nah, pada populasi, rataannya itu disebut mu, lambangnya. Dan variansinya itu lambangnya sigma kuadrat. Di mana rataan populasi atau mu itu nama lainnya adalah ekspektasi. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah rataan dan variansi pada populasi. Kalau di pertemuan kedua kita udah belajar rataan dan variansi pada sampel, ini kita belajar rataan dan variansi pada populasi, di mana lambangnya adalah mu dan sigma kuadrat. Itu bedanya dengan X bar dan S kuadrat. Jadi ekspektasi adalah rataan populasi. Ini rumusnya. Nilai ekspektasi itu ini. Ini untuk discrete dan ini untuk continue. Dan sedangkan nilai variansi ini. Di mana EX kuadrat kalau discrete X kuadrat kalau discrete adalah sigma X kuadrat Fx. Jadi bukan Fx kuadrat ya, tapi Fx aja. Kalau continue berarti integral X kuadrat Fx. Ya, jadi yang diganti depannya aja. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Contoh yang discrete dulu. Amin. Dalam satu box ada 7 produk, 3 cacat, 4 nggak cacat. Totalnya 7 ya. Dari ini diambil 3. Diambil sampel 3. Tentukan ekspektasinya. Maka kalian gambarkan dulu X-nya sama Fx-nya. Kan X-nya 0, bisa jadi ada 0 cacat terambil, 1 cacat terambil, 2 cacat terambil, 3 cacat terambil. Lalu kalian hitung masing-masing. Kalau F0 kan berarti 4,
Misal X ini cacat ya. Ini apa? Tanyanya apa? Oh, sorry. Tentukan ekspektasi produk tidak cacat. Nah, karena yang ditanya tentukan ekspektasi produk tidak cacat, maka X ini adalah yang produk yang tidak cacat. Berarti F0 adalah 4 diambil 0, sisanya berarti 3 diambil 3 per 7 diambil 3. F1-nya berarti 4 diambil 1, 3 diambil 2, 7 diambil 3. F2-nya 4 diambil 2, 3 diambil 1, 7 diambil 3. F3-nya 4 diambil 3, 3 diambil 0, 7 diambil 3. Sehingga didapatkan nanti di sini 1/35. F1-nya 12/35, F2-nya 18/35, F3-nya 4/35. Nah, ekspektasinya kan sigma X Fx. Tinggal X1 dikali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah X3 dikali F3. Oh, sorry, yang terdepan X0 dikali F0. Tambah berikutnya. X0-nya kan 0 dikali F0-nya 1/35. Ditambah 1 dikali 12/35. Ditambah 2 dikali 18/35. Ditambah 3 dikali 4/35. Sama dengan 12/7. Kemudian 1,7. Tuh. Nah, kalau ditanya variansinya itu kan, EX kuadrat kali Fx. Ya udah, tinggal X1 kuadrat, X0 kuadrat dikali F0. Ditambah X1 kuadrat dikali F1. Ditambah X2 kuadrat dikali F2 ditambah X3 kuadrat dikali F3. Ini kan 0 dikali 1/35. Oh, sorry. Ini rumusnya kan EX kuadrat min mu kuadrat. EX kuadrat min mu kuadrat. Di mana EX kuadrat adalah sigma X kuadrat Fx min mu kuadrat. Terus nanti dikurangi, ini kan hasil EX kuadrat.
nanti dikurangi mu kuadrat. Mu kuadratnya adalah 12/7 kuadrat. Tuh. Tinggal, atau ya bolehlah 1,7 kuadrat juga boleh sih. Tinggal dimasukkan angkanya, berarti 0. 0 kuadrat kan 0. Kali 1/35. Ditambah, X1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 12/35. Ditambah 2 kuadrat adalah 4, 18/35. Ditambah 3 kuadrat itu 9, 4/35. Dikurangi 144/49. Nah, ini kan 0. Sama dengan 0 ditambah 12/35 ditambah 18 kali 4 berapa? 72. Ditambah 36/35 dikurangi 144/49. Dah. 84 tambah 36. 20 ya. Terus ya kalau mau dicari komanya juga nggak apa-apa. Hasilnya adalah 0,49. Tuh. Kurang lebih. Ini contoh untuk ekspektasi dan variansi pada fungsi diskrit. Nah, kalau untuk yang fungsi kontinu, contoh yang kontinu, misal ada sebuah fungsi 20.000 per X pangkat 3. Untuk X lebih dari 100, 0 untuk lainnya. Nah, misal ada fungsi ini, fungsi kontinu seperti ini, maka mu-nya adalah integral batas-batasnya. Nah, ini kan karena batasnya cuma X lebih dari 100 ya. Otomatis di sini batas bawahnya 100, batas atasnya adalah tak hingga. Karena ya nggak hingga, pokoknya minimal 100. X, fx, dx. Jadi integral 100 sampai tak hingga X dikali 20.000 X pangkat 3 dx. Ya kan? Ini dicoret-coret jadi sisa 20.000 X pangkat min 2. Lalu diintegralkan, kalau min 2 berarti berapa? Min 1. Hasil integralnya adalah min 20.000 X pangkat min 1. Iya kan? Tak hingga sampai 100 sampai tak hingga. Nah, berarti kan minus 20.000 per X tak hingga sampai 100. Ada yang ingat nggak? Kalkulus, kalau batasnya tak hingga, itu kan di limit. Aslinya kan gini kan dia, min 20.000 per tak hingga plus 20.000 per 100. Ini mah enggak, ininya di limit
T mendekati tak hingga minus 20.000 per T ditambah 200. Di mana limit T mendekati tak hingga dari seper T, ini kan sebenarnya minus 20.000 dikali seper T ya. Minus tak hingga dari seper T itu adalah mendekati 0. Makanya di sini nanti ini hasilnya adalah 0, otomatis hasil integralnya nanti adalah 200. Jadi mu-nya adalah 200. Kalau variansinya, kalau variansinya berarti sama kan EX kuadrat min mu kuadrat. EX kuadrat kan integral 100 sampai tak hingga X kuadrat dikali fx-nya berapa tadi? 20.000 per X pangkat 3 dx min 200 kuadrat. Kan dicoret. Oh iya, ada yang ingat nggak? Integral super X itu apa? Saya lupa. Kan 100 mendekati tak hingga 20.000 per X dx min 40.000. Di mana ini integralnya adalah sebenarnya 20.000 kali ln X 100 sampai tak hingga min 40.000. Ya kan ini bentuk-bentuk integral istimewa toh. Berarti sama dengan 20.000 ln tak hingga min 20.000 ln 100 min 40.000. Coba ln tak hingga itu berapa? Ln tak hingga itu tidak ada nilainya, tidak bisa ditemukan. Jadi bisa diabaikan. Tinggal ini. Berarti nilainya ini enggak ya tak hingga sih, ln tak hingga. Berarti tak hingga min ini. Agak sulit ya mencarinya. Kalau ln 100 kan ada. Agak susah mencarinya. Karena limitnya ln tak hingga itu mendekati tak hingga. Gitu sih. Atau ada contoh lain. Misal, ini saya nemu mana ya? Oh ini. Misal ada sebuah fungsi fx sama dengan
2x min 1 untuk x dari 1 sampai 2, dan 0 untuk lainnya. Cari rataan dan variansinya. Maka rataannya adalah integral batas-batas x-nya 1 sampai 2, 2x min 2, langsung aja ya, dikali x dx. Jangan lupa dikali x ya. Kan integral x fx. Sama dengan integral 1 sampai 2, 2x kuadrat min 2x dx. Sama dengan 2/3 x pangkat 3 min x kuadrat dari 2 sampai 1. Langsung dimasukkan aja. 2/3 min 2/3 kali 8, berarti 16/3, min 4, plus, plus bukan min kali min. Kalian bisa coba cari sendiri. Plus 2/3, min ya tetap. Gini aja deh biar gampang, min 2/3, min 1. Jadi 16/3, min 4, min 2/3, plus 1. Berarti kan 14/3, min 3. Sama dengan 14 min 9/3 sama dengan 5/3. Ini adalah mu-nya. Nah, dicari variansinya, yaitu x kuadrat min sigma kuadrat. Integral batas-batasnya 1 sampai 2, x kuadrat, x min 1, dx min, mu kuadratnya 5/3 tadi, berarti 25/9. Ini tinggal di x pangkat, ini ada 2-nya ya. Ya nggak sih? Ya benar. Ini 2x pangkat 3 min 2x kuadrat dx min 25/9. Sama dengan setengah x pangkat 4 min 2/3 x pangkat 3, 2 sampai 1 sampai 2 min 25/9. Berarti dimasukin aja 16/2 min 16/3 min setengah min 2/3 min 25/9. Sebentar, saya tambahkan lagi aja. Sama dengan 16/2, langsung aja ya. 16/2 kan 8, min 16/3, min setengah, min plus 2/3, min 25/9. Ini 8, min 14/3, min setengah, min 25/9. Kalau disamakan penyebutnya berarti di 18 ya. 8 kali 18 berapa? 144. 144 min 14 kali 6. 84 min 9 min 50. Tinggal dicari aja. 144, min 84
min 9, min 50. Jawabannya 1/18. Jadi variansinya adalah 1/18. Itu aja sih materinya untuk hari ini. Untuk pertemuan kali ini tentang ekspektasi dan variansi, rumusnya juga cuma itu aja. Satu rumus ekspektasi diskrit, satu rumus ekspektasi kontinu, satu rumus variansi diskrit, dan satu rumus variansi kontinu. Silakan dipelajari soal-soal di textbook, tidak akan saya beri tugas, karena akan sulit membahasnya, karena minggu depan kalian udah ujian. Sebagai pengingat, ujiannya sudah saya buat, ada 20 soal pilihan ganda, silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan di grup. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Sampai ketemu semester depan, karena habis UTS dilanjut Bu Ayu. Terus semoga hasil UTS dan UAS-nya dan tugas-tugasnya semuanya diberi hasil yang terbaik. Dan semoga ilmunya bermanfaat yang saya bagikan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.